Pernahkah kamu berpikir dari mana sebenarnya bensin yang kamu isi di SPBU berasal? Banyak orang mengira BBM yang digunakan setiap hari berasal dari kilang-kilang minyak di Indonesia. Namun kenyataannya, sebagian besar bensin yang kita konsumsi selama bertahun-tahun justru berasal dari luar negeri, terutama Singapura. Yang membuat situasi ini terasa ironis adalah fakta bahwa sebagian minyak mentah yang diolah di Singapura sebenarnya berasal dari Indonesia sendiri. Kita mengekspor minyak mentah sebagai bahan baku, lalu membeli kembali hasil olahannya dalam bentuk bensin, solar, hingga aftur dengan harga yang jauh lebih tinggi. Inilah pola ekonomi yang selama puluhan tahun menjadi tantangan besar Indonesia, menjual bahan mentah dan membeli kembali produk bernilai tambah. Tidak mengherankan jika Singapura secara konsisten menjadi salah satu pemasok BBM terbesar bagi Indonesia. Padahal negara tersebut hampir tidak memiliki cadangan minyak bumi. Kekuatan mereka bukan pada sumber daya alam, melainkan pada kapasitas pengolahan. Singapura memiliki kapasitas pengolahan sekitar 1,4 juta baril per hari, sedangkan Indonesia berada di kisaran 1,1 juta baril per hari. Lebih ironis lagi, tidak seluruh kapasitas tersebut mampu mengolah minyak domestik secara optimal. Akibatnya, kita hidup dalam ketergantungan impor energi. Namun pada tahun 2026, pemerintah memulai langkah yang dianggap sebagai titik balik penting melalui proyek pengembangan kilang di Cilacap dan Dumai. Indonesia pernah menjadi kekuatan minyak terbesar di Asia pada era tahun 1970 hingga tahun 1990. Produksi nasional melampaui 1,5 juta baril per hari. Namun setelah dekade tahun 1990-an, produksi minyak terus menurun karena lapangan tua mengalami penurunan alamiah dan cadangan baru tidak cukup besar. Produksi turun menjadi sekitar 605.000 barel pada tahun 2025, sementara konsumsi melonjak hingga lebih dari 1,5 juta barel per hari. Sejak tahun 2004, status Indonesia resmi berubah menjadi net importer. Ketergantungan ini membuat setiap kenaikan harga minyak dunia menekan APBN kita. Mengapa kita tidak membangun kilang baru? Jawabannya kompleks, melibatkan investasi besar, periode balik modal yang panjang, dan dinamika politik. Kasus kilang Tubar menjadi contoh di mana proyek strategis mengalami stagnasi setelah mitra global seperti Saudi Aramco memutuskan mundur. Ada pula analisis mengenai mafia migas yang diuntungkan oleh sistem impor. Meski hal ini memerlukan pembuktian hukum yang kuat, ekspansi kilang Cilacap dan Dumai ditargetkan menambah kapasitas dan mengurangi kebutuhan impor hingga jutaan kiloliter setiap tahun. Menariknya, pada tahun 2024, perusahaan Indonesia terafiliasi Prajogo Pangestu melalui Chandra Asri justru membeli kilang Shen di Pulau Bukong, Singapura. Ini simbol perubahan. Indonesia bukan lagi sekadar pembeli, tapi mulai menguasai aset energi strategis di kawasan regional. Pada akhirnya, ini adalah cerita tentang membangun kedaulatan. Investasi kilang adalah langkah untuk mengurangi kerentanan ekonomi nasional. Indonesia akan memiliki kendali lebih besar atas masa depan energinya sendiri. Di dunia yang penuh ketidakpastian, kendali itulah aset paling berharga.